Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, di video kali ini kita akan berbicara tentang ular di dalam diri kamu. Ya, ini ada di dalam diri setiap orang, ya. Ular di dalam diri. Oke. Ular ini tentang apa ya? Ini juga tentang ajaran kehidupan. Oke, saya bisa bilang ini kalau ditaruh the devil ya, hasrat di dalam diri. Ini kalau levelnya level rendah sekali. Emosi kita dengan level yang rendah ya. Kalau nafsu ya, kalau saya muslim, nafsu itu ada terbagi nafsu rendah dan nafsu yang baik ya, nafsu yang nggak baik dan yang baik. Ini masih yang level nggak baik. Oke. Ular di dalam diri. Ayo, mana saya punya ini ya. Ini ada di dalam diri setiap kita ya. Bisa saya gambarkan ini iblis di dalam diri kita ya, padahal ini emosi rendah yang kalau kita tidak mampu mengendalikannya, membawanya ke level yang lebih baik, wah dia akan terus apa ya, nakal ya, nakal. Oke. Gimana? Oke, itu ya. Ini tentang si ular di dalam diri ini. Ini saya gimana ya menerangkannya? Wah, kita butuh media. Sebentar, sebentar. Saya ambil gambar ya. Oke, ini ceritanya ada berhubungan dengan karma. Agar kamu mengerti karma itu ya. Di mana tempatnya ular ini di dalam diri kita? Ini saya udah nyolong gambar di Google. Lihat ya, ini tubuh kita. Ya. Mungkin selama ini pakai apa ya, saya menunjuk pakai ini ya, kayu gaharusa ya. Ini kalau kesentuh jari nanti dia berpindah ya. Ular di dalam diri kita itu ada tempatnya. Ayo kita lihat dulu ini biar ngerti ya. Mungkin selama ini kamu pernah mendengar tentang cakra. Apa itu cakra? Cakra itu roda cahaya artinya ya. Cakra itu adalah titik pusat energi di dalam diri kita. Oke. Waktu lahir, saat terlahir ke dunia, manusia itu lahir dengan 3 cakra yang terbuka. Ini ya, yang merah, yang oranye, yang kuning. Ini cakra dasar, ini cakra sakral cakra, ini root ya, namanya root cakra, ini sakral cakra dan solar plexus. Ini kita lahir dengan 3 cakra yang terbuka ini. Oke? 3 cakra yang terbuka ini levelnya rendah sekali ya. Ini ada sifat kita manusia yang belum manusia ya, masih ada mirip, ada nafsu kebinatangan di sini ya. Seks, ini perut. Perut ya, makan, taunya di sini tahu seks, makan, dan ini bertahan untuk hidup, ada ego di sini. Oke. Jadi kalau lahir ke dunia ini terbuka 3 cakra ya. Makanya dalam level-level yang standar orang hanya mengerti seks, makan, dan bagaimana bertahan hidup di dunia kalau mereka belum berspiritual. 3 tempat ini tempat si ular ini ya, tempat ular. Oke. Ular di sini ini tempatnya. Kalau level jiwa masih di sini, kamu masih bermain di dalam lingkaran karma. Kalau masih di dalam 3 ini aja. Kalau yang ini belum terbuka, ini frekuensinya lebih tinggi ya. Jadi kalau saya bilang melepaskan, menyerah ya, itu untuk kita naik level ke sini. Kalau sudah naik ke sini, ini kamu udah terbebas dari lingkaran yang namanya karma. Mengerti ya? 3 cakra yang terbuka ini kita harus di dalam hidup ya, harus belajar. Kehidupan ini mengajarkan kita ya, suka dukanya nanti akan membuka setiap titik-titik cakra ini. Oke, kalau saya muslim ini dalam bahasanya ini makom ya. Level yang di sini nafsunya masih rendah ya, nanti semakin tinggi dengan belajar dan berspiritual, beragama ya. Sampai di sini pencerahan. Oke, sampai di sini kita akan mengerti tentang kebenaran. Di sini level pencerahan. Sementara si ular tadi tempatnya di sini ya. Jadi ular di situ ada nafsu-nafsu yang di situ sifatnya melekat, mencengkeram. Oh, nggak kelihatan ya, harus begini ya. Oh, itu dia baru kelihatan. Jadi sifat si ular itu mencengkeram ya. Seks
Ya, setiap orang ingin merengkuh seks itu bagaimana. Oke? Perut ya, tentang ini bercerita tentang hanya kenikmatan, tentang suka tidak suka, yang sifatnya di sini ingin merengkuh. Ya, setiap manusia ingin merengkuh yang ini. Oke? Hasrat keinginan yang levelnya rendah sekali. Belum ada toleransi di sini ya. Sifatnya melekat. Oke, kalau dipisahkan dia menderita, merana, keinginan ya, keinginan yang masih kuat dan melekat. Jadi levelnya di sini. Levelnya di 3 cakra ini ya, yang masih ada sifat apanya di sini? Kebinatangan saya bilang ya. Manusia yang belum sempurna menjadi manusia. Oke, itulah tempat si ular. Ya, ini kalau di dalam kartu saya dia digambarkan penuh tipu daya, penuh muslihat, penuh apalagi ada gairah seks di situ yang sifatnya masih mencengkeram. Ya, jadi orang kalau masih punya sifat mencengkeram dan melekat itu levelnya masih di sini. Sampai nanti kita bisa melepaskan, ya di sini. Ini ananta ya. Ini tempatnya cinta. Kalau kamu lepas dari 3 cakra di sini, terbuka 1 cakra lagi, ini levelnya cinta, ada titik pengampunan. Oke, mungkin kamu di sini dalam hubungan toksik ya, dalam hubungan ini saya akan menyampaikan satu hal ya. Jadi di saat jiwa kamu masih di level ini, oke, kamu berada dalam situasi karma. Ayo kita ambil contoh. Kamu mungkin berhubungan di dalam hubungan percintaan, hubungan kamu toksik. Apakah itu berpacaran, apakah itu berumah tangga, ya? Lalu di sini kamu memutuskan untuk melepas toksik, kamu berpisah. Kamu berpisah cerai dari hubungan yang toksik ini, ya. Kamu memilih bercerai, mengganti pasangan, cari orang yang lebih baik, ya. Sebenarnya bercerai ya itu artinya membawa dirimu dengan tubuh fisikmu yang lari keluar. Oke? Sebenarnya itu tidak merubah karma kamu. Karena level jiwa kamu itu masih di sini. Nanti ketemu orang baru, pasangan baru, lalu nanti dia ya namanya manusia ya. Manusia itu banyak belok-beloknya. Nanti pasangan baru mulai lagi mengulang cerita, kamu nggak tahan lagi. Kamu pisah lagi. Oke? Karena apa? Jiwa kamu yang belum keluar dari sini. Ya, jiwa kamu yang masih ada sifat mencengkeram, melekat, nggak bisa nerima, nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa melepas yang harus terlepas. Oke, ini yang saya bilang ada 3 akar gelapnya jiwa. Ya, di sini tempatnya. Kemelekatan yang bersifat ingin memiliki, ingin merengkuh, ingin mencengkeram, ya. Lalu di sini penolakan kalau ada kejadian, ya misalnya suatu hal yang tidak kamu inginkan, kamu sulit menerima, ya, menolak, oke? Dan kebodohan pengetahuan itu juga ya masuk ke sini. Jadi kalau kamu hanya bercerai dan berpisah mengganti pasangan, itu tidak melepas karma kamu, karena level jiwa kamu yang masih di sini. Lalu kamu berpindah pasangan, ya. Terlepas dari karma adalah contoh. Mungkin kamu dalam hubungan toksik, mungkin kamu suami istri, ya. Di sini dia sangat jahat sekali kepada kamu, sangat beracun seperti ular ini. Oke? Namun ada sifat yang mulai menerima. Sifat yang mulai menerima, sifat yang udah bebas dari melekat, ya. Kamu sudah masuk kepada sini, titik pengampunan karena ada kasih di situ. Ya, mungkin kamu berpikir ya terserah dia. Terserah dia mau melakukan apa. Ya, saya dengan diri saya bersabar. Itu walaupun kamu hidup bersama dengan si orang toksik ini, kamu terlepas dari karma. Kamu bebas, kamu terbebaskan dari ikatan-ikatan masa lalu yang menyakiti kamu. Ya. Itu yang namanya lepas dari karma. Jiwamu, bukan tubuhmu yang kamu bawa lari, kamu bawa sembunyi, bukan. Oke? Jiwamu yang harus naik ke frekuensi yang lebih tinggi, itu namanya kamu melepas cerita karma di sini. Ya, di sini levelnya nanti kamu bertemu orang-orang yang levelnya mungkin soulmate, orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang penuh apa ya di sini penuh kesadaran. Oke, selagi kamu masih dalam lingkaran ini, kamu hanya bermain ya dengan sebenarnya ini bukan masalah di luar ya, masalah di dalam. Ya, menurut kita
kita akan bertemu dengan orang-orang yang sifatnya masih nakal. Ketemu dia karma, ketemu dia karma. Sebenarnya jiwa kamu, kalau kamu udah berada di titik yang aman, ya lepas, naik satu aja, jangan banyak-banyak dulu. Ya, cerita yang ini dulu. Naik ke satu titik aja, kamu lepas dari level karma. Itu kalau udah mau di sini, kalau levelmu sudah di sini, sudah terbuka, ya, cakra hati kamu terbuka, itu kamu mau berada dimanapun, ya, kamu bebas karma. Seperti saya katakan, walaupun kamu hidup dengan si orang toksik ini, kamu nggak kena apa-apa, kamu nggak kena sakit, ya, nggak kena racun, nggak kena, karena ada titik pengampunan, ada titik yang di sini memang kamu sudah bebas dari 3 tingkat tahapan karma yang saya katakan di sini. Oke, mengerti ya? Jadi teman-temanku, pertumbuhan jiwa yang diharapkan ini naik. Ini yang sering kita katakan nafsu, setan pengganggu, ya, ada di dalam diri kita. Jadi kita nggak boleh judge orang, ponis orang, kamu begini, kamu iblis, kamu menyesatkan. No, nggak boleh begitu, ya. Ayo kenal diri kamu, ini diri kamu. Ini elemen, unsur yang ada di dalam dirimu, ya. Kalau kamu kenal diri, kamu akan jadi orang yang tidak berani menghakimi orang. Karena apa? Semua ada ini, api ini di dalam diri, ya. Jadi api inilah yang nanti kita bawa semakin tinggi, dia semakin cerah. Oke? Jadi jangan menjat setan lagi, ya. Itu bagian dari dirimu di sini. Kita gambarkan dia sebagai setan, pengganggu, penggoda, ya. Sebenarnya itu bagian dari kita yang kita belum mampu mengendalikan dia. Oke? Teman-temanku, ini tempat si ular, ya. Kamu harus mampu naik ke level-level berikutnya, frekuensi-frekuensi yang di sini semakin tinggi, semakin suci getarannya, yang di sini sampai kepada pencerahan. Mengerti ya maksud saya? Jadi karma adalah di jiwa, bukan pada aksi dan kejadian. Karma itu adanya pada perasaan, ya. Karma itu ada di dalam jiwa kamu masalahnya. Bukan masalahnya dapat pasangan toksik lalu kamu katakan saya harus cerai agar bebas dari karma. No. Selagi jiwa kamu yang belum terlepas dari karma, kamu tidak akan pernah keluar dari lingkaran karma itu, ya. Mau bercerai, mau ganti pasangan juga nggak mempan. Karena apa? Karena jiwamu yang berada di dalam level karma. Nanti kalau bercerai, bertemu pasangan, ya begitu lagi, kamu gak sabar lagi menghadapi. Kamu merasa dia menyakiti, kamu merasa dia toksik, racun, ya. Padahal level jiwa kamu yang belum mampu lepas dari level karma. Itu mau diganti pasangan 10 kali juga gak mempan. Ketemunya ya karma juga, saya bilang. Karena sebenarnya keadaan jiwa kamu yang masih ada di level karma. Wah, ini penunjuk saya bagus sekali. Mengerti ya teman-teman? Jadi ini si ular, apalagi ada lagi ini, ya. Kalau di kartu saya ada fox, ular, apalagi yang nakal-nakal, itu levelnya di bawah ini. Oke, 3 karma, 3 cakra yang masih level rendah, ya, level rendah. Oke. Jadi kalau mau ini perasaan, ya, ini tentang metafisik, metafisik dunia, metafisik kita, karena kita juga makhluk energi, kita jiwa. Oke, ini casing tubuh kita ini. Ini manifestasi tingkatan alam, ya, tingkatan alam metafisik yang sering digambarkan surga dan neraka, ya. Ini masih level neraka, ini api, tempatnya si ular, ya. Ini nanti dia makin terang, makin terang, makin ini level tinggi. Ini boleh kita katakan surga. Karena apa? Ada pencerahan di sini. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal tentang kebenaran. Oke, tidak ada lagi yang bisa menipu kita di dalam kehidupan dunia ini. Jadi teman-temanku, tetaplah mengasuh jiwa kita, ya. Tetap mengasuh jiwa kita, membawa api ini, ya, membawa pada level-level yang lebih tinggi. Kita di sini awalnya, oke, masih penuh nafsu, penuh kemelekatan, penuh kedengkian, iri, semua hal yang negatif ada di sini, ya. Jadi teman-teman, saya harap kamu mengerti tentang karma. Karma itu level jiwa, ya, level jiwa kamu. Bukan masalah siapa orang yang kamu temui, bukan masalah di luar. Segala hal adalah tentang masalah
kamu dan jiwa kamu. Ini tentang dirimu sendiri sebenarnya. Baiklah teman-temanku, saya Nuzidra Aisyah. Saya harap kalian mengerti tentang si ular di dalam diri kita. Ya, jadi itu enggak di orang-orang aja. Di dirimu ada juga, di diri saya ada juga. Ya, saat-saat kita nakal, kita menjadi liar, ya itu dia. Kita tidak terkendali. Oke? Baiklah, semoga ini jadi video yang bermanfaat. Yang merasa tidak mengerti, ya boleh menganggap ini hiburan, is oke juga, nggak apa-apa. Teman-teman, saya Nuzidra Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.